죽였어! 말해! 야, 그러니까 제발 혼자 개똥 잡지 말고 다시 던. 정신 차리고 내 말 좀 들으라고! 부탁할게. 나 더 이상 안 간다고. 혹시 모르지 마. 내게 뒤지니까 다 덮으라고. 가. Adegan dibuka dengan 3 pemain kita yang tersisa, berjalan kembali menuju asrama. Tetapi saat peserta kita lewat, tampak ada bercak darah yang bercucuran di lantai. Darah siapakah gerangan? Dan episode 8 dari Squid Game dimulai. Jungwoo berhasil naik ke daratan. Dengan segera, ia membuka peralatan selam dan mengambil HP-nya. Saat melihat layar, ia mendapati bar jaringan yang kosong. Jungwoo menoleh ke atas, kemudian berlari menuju tempat tinggi untuk mendapat sinyal. Para peserta telah kembali ke asrama, namun saat berjalan, Sebyok tampak bermasalah. Nafasnya sedikit tersenggal, dan langkahnya pun agak pincang. Gi-hun menghampiri Sang-woo, memegang pundak dan menatapnya dengan serius. Gi-hun bertanya mengapa Sang-woo membunuh si bapak gondrong. Sang-woo pun balik bertanya mengapa Gi-hun begitu perhatian setelah bisa selamat dengan beruntung. 운 좋게 제일 뒷자리를 뽑더니 그 사람 분명히 가려고 했어. Sang-woo berteriak pada Gi-hun, berkata bahwa hidupnya jadi menyedihkan karena suka ikut campur dan pikirannya lamban. Gi-hun mengiyakan omongan Sang-woo, mengaku bahwa dia memang bodoh dan suka ikut campur urusan orang lain. 뭐야, 정신 차려! 그러면 Namun kemudian, Gi-hun bertanya mengapa Sang-woo yang seorang jenius yang dibanggakan bisa bernasib sama dengan orang bodoh sepertinya. 운동의 사랑 서울대 천재 조 똥밭에서 튕고 Setelah mendengar perkataan tersebut, Sang-woo hanya bisa menatap Gi-hun dan menjadi bisu, kena comeback cuy. 무사히 끝내신 여러분께 Beberapa saat kemudian, para staf datang, memberi ucapan selamat pada mereka yang berhasil bertahan setelah melewati 5 permainan, dan akan memberikan mereka hadiah. Namun staf meminta mereka untuk mengenakan pakaian yang mereka sediakan terlebih dahulu. 입어주시기 바랍니다. Adegan pun beralih, memperhatikan Sebyok yang sedang berdiri di depan wastafel. Dia nampak kesakitan, dan ternyata tetesan darah yang ada di awal berasal dari Sebyok. Tadinya, gue kira dari tangan Gi-hun. Sebyok berusaha mencabut kaca tersebut dan berhasil. Dia segera merobek pakaiannya dan langsung mengikat lukanya dengan kain tersebut. Kini kembali ke pelarian Jungwoo, dan ternyata frontman beserta bawahannya sudah sampai di pulau yang sama. Frontman yang menemukan tabung oksigen milik Jungwoo langsung menembaknya, menutup kemungkinan Jungwoo untuk kabur. 산지를 잡아와. Jungwoo yang mendengar suara tembakan langsung mengecek kembali HP-nya. Kini jaringan sudah tersedia, dan ia pun menelpon kepala timnya. 반장님, 일단 설명드릴게요. 너 뭐? 보내주세요. 뭐라고? 지원? 제가 지금 사진이랑 동영상 보낼 테니 Telepon berhasil sampai. Kepala tim langsung marah-marah dan bertanya tentang keberadaan Jungwoo. Namun, Jungwoo yang waktunya tipis langsung meminta agar kepala tim mengirim bantuan. Lalu berkata bahwa dia akan mengirim foto dan video berisikan bukti. Kembali kepada pemain, kini asrama tempat mereka beristirahat telah disulap menjadi dining hall yang mewah dengan lilin sebagai penerang. Diiringi dengan musik klasikal, para staf menghidangkan makanan-makanan mewah kepada para finalis yang sudah berdandan dengan setelan jas yang keren abis. Setelah salah satu staf memberikan sambutan, dia menyampaikan agar para finalis tidak mencemaskan apapun dan menikmati hidangan. Lalu kemudian, para finalis pun mulai melahap makanan mereka. Di sisi lain,
Jungwoo mengirim ulang bukti-buktinya yang gagal terkirim. Tapi selanjutnya, salah satu staf berhasil menemukan keberadaan Jungwoo. Dia pun kembali berlari. Para finalis menikmati makanan mereka, sementara Gi-hun dan Sang-woo saling balap makan. Sae-byuk justru masih susah payah memotong dan melahap makanannya. Jungwoo kini kehabisan jalur untuk kabur, dan pada akhirnya, para staf dan frontman berhasil mengejarnya. Jungwoo menodongkan pistol dan meminta para staf untuk menyerah, berkata bahwa dia sudah melapor dan penjaga pantai akan segera kemari. 글쎄, 대한민국 제대로 가는지 뭐. Frontman maju, meragukan gertakan dari Jungwoo. Frontman menjelaskan bahwa dari 5 amunisi peluru di pistol Jungwoo, yang beneran terisi hanya ada 3, karena berdasarkan peraturan polisi Korea, 2 sisanya dikosongkan dan diisi peluru hampa. 7탄 3발 쓰네. Frontman melanjutkan dengan berkata bahwa 2 peluru Jungwoo sudah terpakai untuk membunuh staf dan membuka pintu darurat. Jadi, yang tersisa hanyalah 1 peluru. Jungwoo pun menjawab bahwa 1 peluru saja sudah cukup untuk membunuhnya. Pelatuk pun ditarik. Kembali pada para finalis, mereka telah menyelesaikan makanan masing-masing. Namun tampaknya, makanan milik Sae-byuk masih tersisa cukup banyak. Saat membereskan meja makan, para staf justru malah menyisakan 1 peralatan di atas meja, yaitu sebuah pisau. Mereka saling menatap, dan kemudian mengambil pisau tersebut. Tentu kita tahu kemana ini akan berjalan. Adegan berganti. Kini frontman mulai melangkah maju, tapi kemudian ditembak oleh Jungwoo tepat di dada sebelah kanan. Staf hampir menembak, namun dihentikan oleh frontman. Frontman terus membujuk Jungwoo untuk menyerah dan ikut dengannya. Hingga pada akhirnya, Jungwoo menurunkan pistolnya. Ia bertanya siapa identitas frontman yang sebenarnya. Lalu kemudian, 가자. 나랑 가자. ternyata identitas di balik pria bertopeng hitam tersebut adalah In-ho, kakak dari Jungwoo yang menghilang itu. Juga pemenang Squid Games tahun 2015. Frontman kembali membujuk Jungwoo, tetapi Jungwoo yang masih kaget menggelengkan kepalanya. 형이 왜? Jungwoo tertembak tepat di jantungnya, kemudian jatuh tenggelam ke laut. Dia mati dengan rasa tak percaya bahwa seorang pengurus game mematikan ini adalah si kakak yang selama ini ia cari. Kini adegan kembali pada asrama. Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byuk berbaring di kasur mereka. Gi-hun dan Sang-woo sama sekali tidak tidur. Mereka saling mengamati satu sama lain. Kemudian, Gi-hun menoleh, melihat Sae-byuk yang ternyata sedang nundutan. 강사병. 졸던데 죽일 거였으면 진작 균형으로. Sae-byuk yang kaget mengacungkan pisaunya pada Gi-hun. Namun Gi-hun dengan segera menenangkannya. Setelah Sae-byuk menyimpan pisaunya, Gi-hun duduk di sampingnya. Gi-hun berkata kalau Sae-byuk tidak kelihatan baik. Namun Sae-byuk menyangkalnya. Gi-hun kemudian bertanya kenapa Sae-byuk hanya makan sedikit. Namun Sae-byuk hanya menjawab kalau rasanya tidak enak. Gi-hun meminta Sae-byuk agar tidak berbohong. Lalu gadis itu pun mulai buka mulut. 아저씨가 고쳐주게? 그럼 도와줄 거야. Sesaat kemudian, Gi-hun mengajak Sae-byuk untuk bekerja sama untuk mengalahkan Sang-woo, membagi 2 uang hadiahnya dan keluar dari tempat ini. Sae-byuk pun bertanya, apa yang ingin Gi-hun lakukan dengan uang-uang tersebut? Gi-hun menjawab kalau dia ingin melunasi hutangnya, kemudian membuka toko di pasar untuk ibunya, dan yang terakhir, ia ingin menjadi seorang ayah yang baik meski hanya sekali. 아빠 노릇 한 번. Sae-byuk bertanya berapa usia putrinya. Gi-hun menjawab usianya 10 tahun. Sae-byuk berkata bahwa usia putri Gi-hun sama dengan adiknya. Gi-hun bertanya di mana adik Sae-byuk sekarang. Sae-byuk menjawab kalau adiknya berada di panti asuhan. Dia berjanji untuk menjemput adiknya pulang dan membawa ibunya ke Korea Selatan. Sae-byuk bilang bahwa dia sudah berjanji membeli rumah untuk mereka bertiga. Lalu Gi-hun menimpali bahwa setengah dari uang hadiah cukup untuk itu semua. Sae-byuk meminta Gi-hun untuk berjanji, bila salah satu dari mereka keluar hidup-hidup,
maka harus menjaga keluarga mereka masing-masing. Tetapi Gi-hun menyangkal dan berkata bahwa mereka berdua akan keluar dengan selamat. Tapi setelahnya, Sae-byok masih meminta agar Gi-hun berjanji untuk menjaga adiknya. Gi-hun meminta Sae-byok untuk diam. Ia berdiri dan berjalan mendekati Sang-woo yang rupanya sedang tertidur. Namun saat Gi-hun sudah mengeluarkan pisaunya, 그러지 마, 아저씨. Sae-byok mencegahnya. Pada akhirnya, Gi-hun mengurungkan niat tersebut. Tetapi pada saat ia berbalik, Sae-byok sudah terkulai lemas dengan nafas yang tersenggal-senggal. Gi-hun membuka selimut Sae-byok. Ia pun kaget melihat kemeja Sae-byok yang kini berlumuran dengan darah. Gi-hun meminta Sae-byok untuk bertahan. Ia pun langsung berdiri dan pergi untuk memanggil dokter. Gi-hun yang panik menggedor-gedor pintu. Ia berteriak agar segera dipanggilkan dokter karena keadaan Sae-byok yang sudah parah. Gi-hun terus-terusan berteriak dan memohon. Namun tak ada satupun yang menjawab. Hingga pada akhirnya, gerbang dibuka dan para staf sudah berjejer di baliknya. Gi-hun langsung meminta mereka untuk memeriksa Sae-byok, namun para staf mengabaikan Gi-hun. Berjalan melewatinya sambil membawa peti. Gi-hun berbalik dan menoleh ke kasur Sae-byok dan ternyata di sana ada Sang-woo yang berdiri di sampingnya. Gi-hun meraih Sae-byok yang kini sudah terkujur kaku dan pucat, dengan darah yang berteteran di sekujur tubuhnya. Gi-hun memanggil-manggil Sae-byok, lalu mendapati sebuah luka tusuk di lehernya. Matanya mulai lembab. Dia terus memanggil nama Sae-byok, namun sayangnya Gi-hun tak kunjung mendapat balasan. Gi-hun meletakkan Sae-byok, menoleh ke arah Sang-woo yang masih memegang pisaunya. Gi-hun dengan segera mengambil pisau Sae-byok dan menyerang Sang-woo. Namun, sebelum dia berhasil mendekat, dia dihantam oleh staf dengan senjatanya. Gi-hun yang tak berdaya, menyaksikan Sae-byok yang diangkut dan dimasukkan ke dalam peti. Tangisnya pun tak dapat terbendung lagi. Di sisi lain, frontman tengah mengobati luka tembaknya. Dia pun menatap kaca. Tapi yang ia lihat bukanlah bayangannya, melainkan adiknya yang baru saja ia bunuh dengan tangannya sendiri. Lagu Fly Me to the Moon berputar, dan kini adegan berganti. Peti yang berisi mayat Sae-byok pun dimasukkan ke dalam tempat kremasi. Api dinyalakan, dan peti pun terbakar perlahan-lahan. Dan tepat di sini, perjuangan Kang Sae-byok demi membahagiakan keluarganya berakhir dengan pilu. For I worship and love you. Adegan dibuka dengan ditunjukkannya lambang dari Squid Game. Kemudian monitor menunjukkan para peserta terakhir kita, yaitu Sang-woo dan Gi-hun. Di sebuah lorong, Gi-hun dan Sang-woo saling berhadapan-hadapan, disertai dengan para staf di samping mereka. Seorang staf memutuskan untuk melakukan lempar koin untuk menentukan posisi pemain pada game terakhir. Gi-hun ditanya apa yang akan dia pilih, dan dia memilih segitiga, dan otomatis Sang-woo mendapat kotak. Koin dilempar, dan hasil yang muncul adalah segitiga. Gi-hun diberi kesempatan untuk memilih posisi, dan dia memutuskan untuk menjadi penyerang kali ini. Setelah itu, mereka berdua digiring keluar menuju sebuah lapangan terbuka, dan di tengah-tengahnya sudah disediakan garis gambar untuk Squid Game. Seorang VIP berkata bahwa Squid Game merupakan nama yang tak biasa. Kemudian frontman menimpali bahwa Squid Game adalah permainan anak-anak yang sudah dimainkan di Korea sejak dahulu. Staf akhirnya mengumumkan peraturan untuk permainan kali ini. Pertama, peserta harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati pertahanan, dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Kedua, penjaga harus mendorong penyerang keluar dari gambar untuk menang. Dan ketiga, jika terjadi sesuatu dan salah satu dari mereka tidak dapat terus bermain, orang bertahan yang akan menang. Gi-hun bertanya apa maksud dari tidak dapat terus bermain.
dan staf menjawab bahwa artinya salah satu dari mereka mati. Kemudian, permainan pun dimulai. 시작하겠습니다. Sangwoo dan Gi-hun mulai mengambil posisi sesuai peran masing-masing. Frontman berkata bahwa di antara semua permainan anak-anak, permainan inilah yang paling kasar. VIP bertanya apakah segala bentuk kekerasan diperbolehkan, dan frontman mengiyakannya. Gi-hun mengikat kembali tali sepatunya sambil diam-diam menggenggam tanah, kemudian mulai melompat dengan satu kaki, mengitari gambar cumi-cumi. VIP bertanya mengapa dia melompat seperti itu. Frontman menjawab kalau penyerang memang diberatkan karena harus melompat dengan satu kaki, sampai melewati leher cumi-cumi. 우리 어릴 때 이거 기억나? Adegan kembali pada Sangwoo dan Gi-hun. Gi-hun berkata bahwa mereka sering memainkan ini ketika kecil. Lalu bertanya apakah Sangwoo ingat istilah yang mereka pakai dahulu kala. Sangwoo menyuruh Gi-hun tutup mulut dan mulai menyerang. Tapi kemudian, 쓸데없는 소리 하지 말고. Gi-hun berjalan lalu menjawab pertanyaan tadi. Kemudian, dengan ajaib hujan pun turun. Padahal, barusan gak mendung gitu. Balik ke duel peserta kita. Sangwoo bicara kalau dia hanya mempercepat penderitaan Sae-byok dengan membunuhnya. Tapi Gi-hun menyangkal dan bilang kalau dia masih hidup dan bisa diselamatkan. Namun kenyataannya, tujuan Sangwoo membunuh Sae-byok adalah agar Gi-hun tidak menghentikan permainan dengan peraturan ketiga, yaitu apabila mayoritas setuju, maka permainan bisa dihentikan. Gi-hun berkata jika bukan karena Sae-byok, maka dia sudah membunuh Sangwoo, dan Sangwoo sama sekali tak bisa mendapatkan hadiah tersebut. 걔랑 둘이 그만두면 다 끝난. Setelah mengeluarkan pisau, Gi-hun langsung maju dan menyerang Sangwoo. Sangwoo berhasil mencekik Gi-hun, berusaha untuk menusuknya. Namun kemudian Gi-hun langsung menyabet tangan Sangwoo hingga dia melepaskannya. Pisaunya pun terjatuh. Tak ambil lama, Gi-hun melanjutkan serangan dan berhasil menggores pipi Sangwoo. Sangwoo membuka jasnya untuk dijadikan senjata. Gi-hun maju dan menusuk Sangwoo, tapi serangannya berhasil ditangkap. Pisau Gi-hun terjatuh. Sekarang mereka saling adu tinju. Sangwoo mencolok mata Gi-hun hingga dia terdorong ke belakang. Tapi untungnya Gi-hun masih bisa bertahan dan menubruk kepala Sangwoo dengan jidatnya. Sangwoo melemparkan jasnya pada Gi-hun, kemudian maju dan pertarungan pun berlanjut dengan sengit. Gi-hun tampak unggul, tapi kemudian Sangwoo mengambil pisau yang tergeletak dan menusuk paha Gi-hun. Tak berhenti di situ, Sangwoo kemudian menusuk perut Gi-hun, tapi untungnya masih bisa tertahan. Sangwoo menendang kepala Gi-hun sampai ia terkapar. Dia berkata bahwa tempat ini adalah tempat yang sama saat mereka melakukan permainan lampu merah. Semua orang telah mati, hanya menyisakan mereka berdua. 다 죽었어. 형이랑. Sangwoo menduduki Gi-hun, kemudian berusaha menusuknya. Tapi lagi-lagi Gi-hun berhasil bertahan walaupun tangannya kini tertusuk oleh pisau. Gi-hun berusaha terus bertahan, hingga kemudian dia menggigit kaki Sangwoo dan merobeknya. Gi-hun membalikan keadaan, dan sekarang dia yang menduduki Sangwoo. Gi-hun mencabut pisau yang tertancap di tangannya, lalu kemudian VIP berkata bahwa game telah berakhir. Gi-hun mulai berjalan ke kepala cumi-cumi, dan staf langsung menodong Sangwoo dengan pistol. Namun tetapi, Gi-hun malah menghentikan langkahnya, dan berbicara kalau dia tak mau melanjutkannya. VIP bertanya-tanya. Gi-hun menghampiri staf dan menyebutkan peraturan ketiga, meminta untuk menyerah. Staf pun menyampaikan perkataan Gi-hun pada frontman. VIP semakin keheranan. Sangwoo yang sudah tak berdaya mulai mengenang masa kecil mereka. Dia bilang kalau biasanya setelah mereka bermain, ibu mereka memanggil untuk makan malam. Namun kini, tak ada yang memanggil mereka. Gi-hun mengulurkan tangannya, mengajak Sangwoo untuk pulang. Sangwoo meraih tangan Gi-hun, namun kemudian 미안해. Sangwoo menusuk lehernya sendiri. Gi-hun terbelalak kaget. Sangwoo memanggil Gi-hun, namun Gi-hun meminta Sangwoo untuk tidak berbicara. Sangwoo melanjutkan dengan menyebut ibunya. Tetapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, nyawanya telah pergi. Pada akhirnya, Gi-hun berakhir menjadi pemenang dari game terkutuk ini. Adegan berganti.
Kini Gi-hun tengah duduk terikat, dan matanya pun tertutup. Di sampingnya ada frontman alias In-ho yang kemudian mengucap selamat atas kemenangannya. Gi-hun bertanya mengapa dia melakukan semua ini. Frontman menjawab bahwa mereka semua diibaratkan sebagai kuda di pacuan kuda. Ia juga tak menyangka kalau Gi-hun dapat berlari sejauh ini. Gi-hun menanyakan identitas frontman, tapi frontman tak menjawabnya. Dia memakai topengnya dan gas tidur pun dikeluarkan. Gi-hun yang masih dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri diturunkan di pinggir jalan. Setelah sadar dan dilepaskan oleh orang asing, dia memuntahkan kartu ATM dari mulutnya. Adegan berganti dan kini Gi-hun berada di ATM. Dia hanya mengambil 10.000 won, kemudian memasukkan PIN yang berupa nomor pesertanya, 0456. Setelah uangnya ditarik, layar pun menampilkan saldo rekeningnya yang kini berjumlah lebih dari 45 miliar won. Gi-hun berjalan dengan lesu, dan kemudian ia bertemu dengan ibunya Sang-woo. Ibu Sang-woo memeriksa keadaannya, namun menduga kalau Gi-hun hanya mabuk dan berkelahi. Ibu Sang-woo memberi Gi-hun makarel, lalu berkata kalau sepertinya ibu Gi-hun sedang sakit karena tidak mengangkat teleponnya. Selama 2 hari dia juga tidak berjualan. 니네 엄마 어디 아픈지 내가 한번 가봐야 되는데. Gi-hun memberikan 10.000 won miliknya, namun ibu Sang-woo menolak dan berjalan pergi. Tapi sebelum kembali ke toko, ibu Sang-woo sempat bertanya, apa Gi-hun mengetahui tentang Sang-woo? Namun Gi-hun tak berani menjawabnya. Akhirnya, ibu Sang-woo menyuruh Gi-hun untuk melupakannya. Untuk melupakan perkataannya dan pergi. Gi-hun pulang ke rumahnya. Ia memanggil ibunya berkali-kali, namun tak kunjung ada jawaban. Dia pun memasuki kamar ibunya dan mendapati ibunya yang sudah terkapar di lantai. Gi-hun menghampiri sang ibu, berusaha untuk membangunkannya, namun lagi-lagi ibunya tak menjawab. Hingga pada akhirnya Gi-hun sadar bahwa ibu yang ia cintai kini telah tiada, meninggal sendirian tanpa ada seorang pun yang mengurusnya. Satu tahun berlalu, Gi-hun yang kumis dan jenggotnya tumbuh lebat diundang ke kantor bank tempat rekeningnya terdaftar. Gi-hun bertanya kenapa dia diundang, lalu pria kantoran itu berkata bahwa sudah lama Gi-hun menyimpan uang di bank mereka, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada mereka. Gi-hun bertanya memang apa yang harus ia katakan, dan pria tersebut menjawab dengan menawarkan konsultasi khusus pada VIP macam Gi-hun. Uangnya banyak, bos. Makanya dianggap VIP. 입자고 했습니다. 부탁 하나만 해도 되겠죠? Tapi sayangnya, itu duit sama sekali nggak pernah Gi-hun sentuh. Gi-hun berdiri dan meminta bantuan pada pria tersebut, dan ternyata dia cuma minjem duit sebanyak 10.000 won. 아이, 그러면 Sekarang, Gi-hun nangkring di pinggiran sungai sambil minum soju. Lalu kemudian, seorang ibu tua menghampiri dan menawarkan untuk membeli bunganya yang tak laku-laku. 저기요. Gi-hun memberikan uangnya, lalu si ibu memberinya sebatang bunga. Tetapi ternyata, di bunga tersebut tertempel sebuah amplop kecil. Gi-hun membukanya, dan ternyata di dalamnya berupa kartu dengan lambang Squid Game. Gi-hun membalik kartu tersebut, dan di situ terdapat sebuah pesan yang tak terduga. Gi-hun sampai ke lokasi yang tertera di kartu. Dia mulai naik dan akhirnya sampai ke sebuah ruangan yang luas dan gelap. Namun di tepi ruangan, tampak sebuah ranjang dengan peralatan medis di sekitarnya. Gi-hun berjalan mendekat. Ada orang yang berbaring di sana. Dan ternyata, itu adalah si kakek yang seharusnya sudah tereliminasi di permainan keempat. Si kakek meminta Gi-hun untuk mengambilkan air. Gi-hun kaget gitu, bertanya siapakah identitas si kakek. Si kakek tidak menjawab dan malah menunjuk gelandangan di pinggir jalan. Berkata bahwa dia akan mati kedinginan bila tak ada yang menolongnya. Gi-hun mulai emosi dan bertanya kenapa dia melakukan semua itu. 저기 시간째 저러고 있으니까 없어. Kakek balik bertanya apakah Gi-hun akan membantu gembel tersebut. Gi-hun berteriak. 왜 그런 짓을 했어?
냄새나 한번 더 하자. Si kakek mengajak Gihun untuk bermain lagi. Jika si gembel masih di situ sampai jam 12 malam, si kakek menang. Dan kalau ada orang yang membantunya, maka Gihun yang menang. Gihun mencengkram keras si kakek dan mengancam akan membunuhnya. 헛소리 하지 마. Namun si kakek berkata kalau Gihun melakukannya maka dia tak akan mendapat jawaban dari pertanyaannya. Gihun melepas si kakek, kemudian mengamati si gembel dan melihat jam yang menunjukkan jam setengah 12. Dia pun berkata jika si kakek kalah, maka Gihun akan membunuhnya. Waktu terus berlalu, dan kini sisa 15 menit sebelum tengah malam. Gihun bertanya lagi siapa identitas si kakek, dan si kakek menjawab kalau dia adalah orang yang memutarkan uang. Gihun bertanya apakah Oh Il-nam merupakan nama asli si kakek, dan si kakek mengiyakannya. Ia juga bilang kalau dia benar-benar memiliki tumor di kepalanya, dan dia beneran pernah tinggal di rumah yang sama seperti di permainan keempat. Gihun kembali melihat si gembel, ada orang yang menghampirinya, tapi orang tersebut malah pergi lagi. Si kakek bertanya apakah Gihun masih mempercayai manusia setelah segala hal yang ia alami. Namun Gihun malah balik bertanya apa tujuan si kakek mengundangnya kemari. 상금은 손도 대지 않다고 들었어. Kakek berkata dia diberi kabar kalau Gihun sama sekali tidak menyentuh uang hadiahnya. Kemudian bertanya apakah Gihun merasa bersalah. Namun Gihun berkata kalau si kakek tak pantas untuk mengatakannya. Si kakek lanjut bicara, memberitahu tentang persamaan orang yang tak punya uang dan orang yang kebanyakan uang. Dua-duanya merasa bosan. Yang satu bosan hidup susah, yang satu bosan karena hidupnya keenakan. Dan kemudian, si kakek pun mengadakan Squid Game demi mendapat kesenangan. Tentu Gihun tak senang dengan perkataan si kakek. Namun si kakek melanjutkan dan berkata bahwa dari awal, dia sama sekali tidak memaksa siapapun untuk bermain. Dan itu emang beneran cuy. Kini tengah malam sudah semakin dekat. Si kakek kembali bertanya apakah Gihun masih percaya pada kemanusiaan. Gihun balik nanya kenapa si kakek sampai ikut permainan. Si kakek menjawab kalau sebelum ia mati, ia ingin merasakan kesenangan yang pernah ia rasakan di masa kecilnya. 기분이 좋던가. 기억 Waktu benar-benar hampir menunjukkan tengah malam. Namun beberapa detik sebelum semuanya berakhir, sebuah mobil polisi datang menghampiri gembel yang tadi. Dan ternyata orang yang tadi pergi memanggil polisi supaya si gembel diurus. Dengan ini, Gihun memenangkan permainan terakhirnya bersama si kakek. Bel berbunyi. Tanda tengah malam, Gihun kembali menoleh pada si kakek. Namun kemudian, 힌트 봤지? 당신 미쳤어. tepat jam 12 malam, si kakek mengembuskan napas terakhirnya. Gihun mendekatinya, lalu mendeklarasikan kemenangannya. Frontman menutup mata si kakek yang masih terbuka, dan ditunjukkanlah sebuah flashback ketika si kakek absen saat para VIP datang. Rupanya dia pergi untuk mengikuti permainan keempat. 재미있었어. Adegan kembali berganti, menunjukkan Gihun yang kini sedang berada di salon. Ibu salon bertanya model apa yang Gihun inginkan. Kemudian dia pun mulai melihat-lihat foto model di gambar. Kenapa rambutnya merah? Menurut gue sih itu sebagai simbol bahwa hidupnya yang sekarang berasal dari pertumpahan darah ratusan orang yang mengikuti Squid Game. 네가 철이구나. Sekarang Gihun berada di panti asuhan, mengunjungi adik Sebyok yang bernama Chol. Gihun berkata bahwa Chol mirip dengan kakaknya. Kemudian Chol bertanya apakah Gihun mengenal Sebyok. Gihun bilang kalau dia adalah temannya. Chol pun bertanya apa Gihun tahu keberadaan kakaknya. Namun Gihun hanya diam dan memandangi foto di sebelahnya. 이름이 Kini adegan berganti. Chol dibawa oleh Gihun untuk dititipkan pada ibu Sangwo. 내 밥숟가락 하나 더. Gihun pun pergi. Ibu Sangwo memberi Chol sebuah kue dan bilang kalau pakaiannya terlalu tipis. Ibu Sangwo membuka koper untuk mencari pakaian lain. Namun ternyata, koper tersebut bukan berisi pakaian, melainkan uang yang sangat banyak. Dengan sebuah catatan yang bertulis bahwa semua uang itu adalah uang yang Gihun pinjam dari Sangwo. Ibu Sangwo memanggil Gihun, tetapi dia sudah pergi jauh. 기훈아, 은아! Gihun keluar dari kereta, dan kini sedang menelpon anaknya. Namun saat berjalan, dia mendengar sebuah suara yang cukup keras. 비밀이야. Dia pun menoleh dan mendapati sesuatu yang familiar. Ternyata itu om-om terakhir tubusan di episode 1. Gihun dan pria itu pun saling bertatapan.
Gi-hun langsung berlari menghampiri mereka. Namun saat dia sudah sampai, om-om tren tubusan sudah naik ke dalam kereta. Gi-hun menghampiri si calon pemain dan merebut kartunya. Pria itu meminta kartunya kembali, tapi Gi-hun mendorongnya ke tembok dan berteriak. Penerbangan akan dilaksanakan. Gi-hun pun berjalan ke pesawatnya. Ia pun berhenti dan menelpon nomor yang tertera di kartu si pria tadi. Seseorang mengangkat telepon, lalu meminta untuk diberikan nama dan tanggal lahirnya. Gi-hun memberikan identitasnya, lalu lanjut berkata kalau dia bukan kuda, tetapi manusia. Dia ingin tahu siapa mereka sebenarnya dan mengapa mereka begitu kejam terhadap orang-orang. Seseorang di balik telepon itu mengetahui Gi-hun dan meminta agar melanjutkan aktivitasnya jika ingin baik-baik saja. Tapi Gi-hun dengan tampang emosinya, ia langsung berbalik ke arah dari tujuannya. Dan film pun berakhir. Inilah ending dari seri Squid Games.